tak hanya menghitam dan berbusa, tapi juga mengeluarkan bau tak sedap. Parahnya lagi, dampak utama dari pencemaran ini selain kerusakan alam sungai juga mempengaruhi hasil pertanian warga setempat. Sungai jernih ini bernama Lewi Pamipiran yang berada di Kampung Sukawening, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Danau Kapuas menyediakan hutan lebat yang menjadi rumah ideal bagi makhluk pemancang yang tenang. Apa ya? Saya nggak tahu nih, apakah Sungai Kapuas itu ada juga yang sudah tercemar atau masih seperti tadi itu ya? Itu Sungai Kapuas kan panjang banget ya, jadi banyak kota ya dilewati kan? Iya, Bu. Apakah yang dirasakan oleh habitat-habitat yang ada di sana itu sama nggak sih? Kalau misalnya dia berada di tempat yang tercemar dengan tidak tercemar, terus bisa mati. Nah, Tentunya ikan yang ada di air yang jernih dengan ikan yang ada di air keruh itu beda. Dan akan nyaman di tempat yang jernih. Karena yang tercemar itu sudah mengandung zat-zat kimia yang membuat ikan akan mati. ya, kita kan menghirup udara. Kalau kita berada di tempat yang tercemar, kita rasanya sesak nggak? Sesak, Bu, sesak. Sesak banget kan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan dia berada di tempat yang tercemar limbah kayak tadi tuh. Tanpa kita sadari ke anak sendiri atau ke anak murid, buang situ aja lah. Nah, kita suka nggak sadar kan kayak begitu kan ya. Itu anak-anak diajarkan bagaimana dia menyimpan dulu sampahnya gitu ya. Kan kemarin juga ada yang sudah bikin video, mungkin ya videonya tentang pemisahan sampah organik dan anorganik, terus pemanfaatan sampah seperti itu ya. Itu ada yang sudah bikin ya videonya ya. Udah, Bu. Iya, oke. Apa? Langkah-langkah ARKA itu termasuk A-nya apa? Aktivitas. Aktivitas ya. Jadi itu adalah aktivitas. Bapak Ibu menyaksikan video. Nanti kalau ke siswa seperti itu juga ya. Oke. Terus kemudian saya memberikan pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi itu merupakan apa? Refleksi. Nah, kemudian saya sedang menginsersi cinta apa? Alam dan lingkungan, Bu. Cinta alam, Cinta alam dan semesta. ya. Cinta yang Empat. ketiga, ya. Cinta yang ketiga. Oke. Cinta yang keempat, cinta Diri sendiri. sesama. Nah, itu bisa juga cinta diri dan sesama. Nah, oke. Nah, teman-teman semua, ini sekarang saya masuk ke konseptualisasi ya. ARKA, aktivitas, refleksi, konseptualisasi. Kalau dalam experience learning, ya, aktivitas kemarin disebut dengan apa? Bu Fitri kemarin? Atau sekarang yang jawab Bu Siti? Aktivitas dalam experiential learning disebut dengan konkret experience. Ya. Jadi siswa mengamati sesuatu yang nyata gitu ya. Sesuatu yang konkret yang memancing emosi dan indera dari peserta Bapak Ibu ya. Kemudian tahap yang kedua dalam experiential learning tadi yang refleksi itu disebut apa dalam experiential learning? Observasi. Observation ya. Oke. Terus kemudian tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga dalam ARKA kan konseptualisasi. Konseptualisasi dalam experiential learning disebut dengan abstract conceptualization ya. Nah, sekarang guru kimia nih. Kita masuk ke materi pH ya atau guru IPA. Oke, atau laut yang tercemar.
Nah, sekarang kalau sungai atau laut tadi tercemar dengan limbah ya yang bersifat asam, asam itu berarti kan rasanya asam, baunya asam. Nah, itu berarti airnya yang tadinya netral atau pH-nya 7 karena tercemar asam, maka pH-nya turun menjadi di bawah 7. Oke. Kalau pH-nya 1 berarti dia asam sekali. Kalau pH-nya 3 asam lemah. Tapi semua itu kurang bagus gitu ya. Kalau kita makan cuka, itu cuka juga sudah pH-nya 3. Kalau kebanyakan juga kan kita bisa sakit perut gitu kan. Ya. Nah, jadi sama juga dengan ikan tadi. Kalau ikan tadi dia banyak dikasih cuka terus gitu loh. Lama-lama mati juga kan. Dia kan juga nggak punya obat. Kalau kita sakit perut ada obat-obatan sakit lambung misalnya. Limbahnya itu seperti air sabun. Air sabun. Sabun itu rasanya apa? Basah. Rasanya apa saya? Rasanya Pahit, Pahit, pahit. pahit ya. Pahit. Pahit ya. Kalau tadi asam. Asam tuh pH-nya di bawah 7 disebut asam. Kalau yang di atas 7 disebut dengan basa. basa. Ya. Nah, Di BK coba dong. kalau kita minum air sabun, enak nggak sih? Pahit, Bu. Ya, enggak lah, Bu. Enak kan? Enak. Mual lah ya. Pahit ya. Nah, kalau kita membuang limbah bekas cuci gitu ya, langsung ke sungai. Ya, ini yang Kalimantan Barat nih banyak sungai nih. Langsung ke sungai. Nah, itu sama yang dirasakan oleh makhluk-makhluk yang di dalam sungai itu. Dia juga akan merasa mual lah. Ya, Sama kayak kita. dia bisa minum yang enak, netral, tapi dia minumnya pahit. Nah, mati juga lama-lama. Ikan-ikan limbah bekas cuci gitu ya, langsung ke sungai. pH yang di bawah netral 7 disebut asam. Ada pH yang di atas 7 disebut basa. Nah, pH itu kan dari 1 sampai 14. Arka itu kan aktivitas, refleksi, konseptualisasi. Yang terakhir apa? Aplikasi, Bu. Aplikasi. Nah, siswa Ibu. dapat mengaplikasikan gitu kan. Misal saya tanya nih ya, eh, guru kimia atau IPA yang bisa menjawab ini. Jika sebuah pabrik tekstil, ini saya sudah memberikan problem solving. Studi kasus ya. Misalnya ke Kimia. siswa. Siswanya nih ya, sebuah pabrik tekstil menghasilkan limbah cair yang sangat asam. Ya, pH-nya mungkin bisa 3, bisa 2. Sebagai ahli kimia yang mencintai lingkungan, solusi apa yang bisa ditawarkan agar limbah tersebut aman sebelum dibuang ke sungai? Apa jawabnya? Sementara, Bu. Penampungan sementara. Kemudian setelah Iya. penampungan sementara, Kemudian diberikan zat untuk menetralkan keasamannya dengan menambahkan zat tertentu seperti zat-zat yang bersifat basa. Nanti setelah netral baru dilepas atau dibuang ke lingkungan. betul sekali Bu Leni. Ya, bagus. Itu namanya reaksi netralisasi. Setelah ditampung, tadi tuh limbah-limbah bekas cuci muka, cuci tangan yang limbah sabun tadi setelah ditampung, lakukan reaksi netralisasi. Ya. Diukur dulu tuh pH-nya tadi berapa tuh tadi ya. Kalau misalnya basah, berarti ditambah dengan asam. Asam. Kalau tadi limbah dari tekstil, tadi kan limbah dari Sifatnya tekstil asam. bersifat asam. Ditambahnya dengan
basah. basah. Heeh. Tapi kalau misalnya limbahnya air sabun dari bekas cuci muka dan cuci tangan anak-anak, berarti ditambahnya dengan asam. Ya, diukur pH-nya berapa, kemudian ditetesi, itu namanya reaksi netralisasi. Kalau dalam kimia ada yang disebut titrasi gitu kan, titrasi. Kita bisa menambahkan dulu dengan indikator, ya boleh nih ya, Iya, Bu. indikator, indikator yang berubah warnanya dalam asam dan basa. Kayak PP phenolphthalein itu, ya Iya. Bu Siti, PP phenolphthalein itu dalam asam warnanya apa? Dalam asam bening, Bu. Bening. Nah, ketika dia mau berubah jadi basah, dia menjadi Pink. Pink pink. atau merah muda. Nah, nah, jadi ketika dia tek aja, tetes ya, kita tetesin misalnya dengan asam lemah gitu ya. Asam lemah cuka. Eh, s- maaf, asam ya. Asam, limbahnya tadi kan asam ya, limbahnya asam. Limbahnya asam, kita kasih phenolphthalein, kemudian kita tetesin dengan basah berarti ya. Basah. Nah, kalau dia pada tetes keberapa dia berubah jadi pink, berarti udah tercapai titik netralisasi itu ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi itu anak-anak memahami bahwa ya itu bisa dilakukan. Itu adalah studi kasus sekaligus praktek ya, anak mempraktekkan eksperimen ya. Itu termasuk A yang terakhir. A yang terakhir apa? A. Aplikasi. Nah, jadi anak Applying. aplikasikan. Itu ya. Jadi teman-teman nanti saya minta membuat sendiri-sendiri. Guru IPA ya bikin tentang pelajaran IPA. Guru matematika, matematika. Guru PAI kayak Pak Kurtubi bikin yang PAI. Dulu topik pelajarannya apa. Terus integrasi Pancasintanya itu cinta apa? Bapak Ibu boleh pilih di antara 5 itu. Nggak harus cinta alam dan lingkungan. Boleh cinta diri sendiri, boleh cinta ilmu, boleh cinta tanah air, ya, cinta Allah. Itu bebas ya. Pembelajaran Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajarannya ditulis. Kemudian baru nih langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama, jangan lupa tadi A, aktivitas kan? Aktivitas atau dalam experiential learning disebut concrete experience. Ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu boleh tuliskan multimedia yang dipakai apa misalnya atau Bapak Ibu melakukan aktivitas apa bisa jadi anak-anak mempraktekkan ya mempraktekkan suatu ibadah gitu ya dan refleksi. Nah, pada refleksi ini nanti Bapak Ibu tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak gitu ya. Oke, rasakan pada saat aktivitas tadi itu apa sih gitu ya. Oke, kemudian boleh dimasukkan surah-surah. Kemudian abstract conceptualization atau konseptualisasi. Nah, itu sebenarnya materi yang mau dijelaskan tuh konsepnya apa. Oke, kemudian yang terakhir adalah active experimentation atau menerapkan atau acting atau A yang terakhir mengaplikasikan. Ya, jadi kasus bisa dengan anak-anak diberi proyek ya, proyek untuk mengerjakan sesuatu. Ini mendesain pembelajaran yang berbasis arka, menginsersikan nilai-nilai cinta tadi. Nilai-nilai pada kurikulum berbasis cinta. Nah, di dalam kurikulum berbasis cinta juga ada cinta alam kan, ada ekoteologi.